a church doesn't change a city. But becoming a church brings impact to the city. Church isn't all about building, it is about the warmth of home. Being a church is not merely talking about ourselves, it is creating fellowship with our brothers and sisters in Christ. So, once we have become a church, what should we do? We ought to be the church for others, share the love and be blessings through our lives. Our God has given us the most precious gift, His only begotten Son. So now, it's our turn to be present to others. Not all gifts are in the form of materials, sometimes our presence can be a precious present to others' life. We are the grace. We are His servants. We are the blessings. We are the church. We are the present for others. Shalom IJF Padang. Bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Amin. Nah Kak, tahu nggak di hari Minggu ini ada spesial loh Kak. Wah, ada yang spesial ya Hones. Apa itu Hones? Jadi di hari Minggu ini kita akan merayakan Natal kita Kak. Walaupun kita masih di rumah aja nih, tetapi suasana semangat dan sukacita kita tetap berkobar Kak. Benar banget Hones, walaupun di luar sana masih tidak menentu, tapi di dalam Tuhan ada kepastian. Dan yang pasti walaupun kita masih di rumah aja, kita tetap jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Yup, benar banget Kak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita mulai ibadah Natal kita pada hari ini. Enjoy the service! Dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know. Where's the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your day be merry and bright, and may all your Christmas Eves be white.
Selamat Natal 2021 buat setiap kita yang merayakannya. Saya percaya kita tidak ingin hanya merayakan Natal, tetapi lebih dari itu kita mengerti makna dari Natal, di mana Yesus telah lahir dalam hidup kita, membawa kepada suatu pertobatan dan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Dan saya ajak setiap kita boleh mulai refleksi buat setiap hal peristiwa yang sudah kita alami sepanjang tahun ini di dalam hidup kita. Saya berharap setiap kebenaran firman yang sudah kita dengar, khususnya pada hari ini, kita boleh mengerti dan kita boleh belajar untuk taat melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, di mana itu akan menentukan bagaimana setiap kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022 di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman, saya ajak kita untuk berdoa bersama dan setelah itu untuk deklarasi Greater Destiny bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Luar biasa, Engkau sudah Tuhan lahir di dalam hidup kami, membawa suatu pertobatan dan perubahan dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berarti Tuhan, di dalam Engkau, hidup kami maksimal di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau yang terus mengarahkan hidup kami tidak sampai mengakhiri tahun 2021 di bulan Natal ini, tetapi juga memasuki Tuhan tahun 2022. Kami mau mengakhiri dengan baik ya Tuhan, sehingga kami bisa memulai dengan suatu permulaan Tuhan di tahun yang baru, tahun 2022, Tuhan, di dalam Tuhan rancangan-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita deklarasikan bersama-sama Greater Destiny pada hari ini. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah, people is our mission, connect with God, make disciples, greater destiny. Ya. Shalom untuk setiap kita bersyukur di hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang Tuhan ingin katakan, pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya ya di bulan Natal ini saudara ya. Nah, pasti setiap kita sudah melewati banyak hal, kejadian peristiwa sepanjang tahun 2021 ya. Ada mungkin beberapa hal yang sudah kita jalani di dalam kemenangan, tetapi mungkin ada beberapa hal yang masih menjadi challenge atau tantangan dalam hidup kita ya. Bahkan mungkin hari-hari ini itu merupakan hal yang sulit atau bahkan tersulit sepanjang hidup kita. Tetapi pada hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara, tema yang akan saya bagikan adalah nothing is too hard for God ya. Tidak ada satu hal pun yang terlalu sulit bagi Allah. Ya, Yeremia 32 ayat 27. Hal ini kembali Tuhan tanyakan kepada saudara dan saya, ya. Apa yang sedang kita hadapi dan jalani, ya, bahkan sampai akhir tahun ini, hal-hal yang mungkin buat pikiran kita, logika kita sebagai manusia itu tidak mungkin dan sulit, tetapi Tuhan kembalikan kepada kita pada hari ini, ya. Is there anything too hard for me? Adakah sesuatu yang terlalu sulit untuk aku lakukan, kata Tuhan? Nah, kita akan belajar dari satu pribadi yang luar biasa, pribadi yang sederhana, tetapi seorang pribadi yang rendah hati, ya. Kita akan baca bersama-sama dari Lukas pasal yang pertama, ayat 31 sampai 38, ya. Ini adalah Maria, ya, di mana seorang malaikat Gabriel datang dan menyampaikan pesan Tuhan kepada Maria, ya. Dan kita akan lihat bagaimana respon Maria saat dia mendengar pesan Tuhan, ya. Dan respon Maria itu akan menentukan kepercayaan dia, ketaatan dia, keyakinan dia untuk menjalani hidupnya
ya untuk taat kepada kehendak Tuhan ya. Kita akan baca dari ayat 31 ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia ya. Jadi saat malaikat Gabriel memberikan pesan Tuhan kepada Maria bahwa dia akan mengandung ya, kita akan belajar sama-sama bagaimana respon Maria yang positif, saudara ya, yang kita bisa juga ikuti dan belajar untuk memiliki respon yang positif seperti Maria di bulan Natal ini mengakhiri tahun 2021 ya, karena itu akan menentukan bagaimana Tuhan akan menuntun dan menyertai saudara dan saya memasuki tahun 2022 ya. Nah, jadi kita lihat tadi kita sudah baca dari ayat yang ke-31 saudara. Kita lihat respon Maria yang pertama, memang dia bertanya ya kepada malaikat itu ya di ayat 34, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Pada saat itu Maria belum menikah ya, meskipun sudah bertunangan dengan Yusuf tunangannya, tapi dia masih perawan ya saudara. Nah, jadi ini respon yang pertama dari Maria. Ya, di bahasa aslinya ya dikatakan saudara, how will this be ya. Di bahasa aslinya dikatakan Maria itu tanya kepada malaikat Tuhan ya, dengan cara apa atau bagaimana caranya ya saya bisa mengandung karena saya belum punya suami ya, belum menikah. Nah, jadi Maria bertanya dengan sikap, saya mau belajar ya. Logika saya tidak bisa mengerti semua ini, tetapi saya mau belajar Tuhan, bagaimana caramu nanti menuntun saya melewati kejadian ini ya. Nah, meskipun saya harus menanggung malu ya karena hamil belum punya suami ya. Meskipun ya saya mendengar banyak orang berkata-kata tentang diri saya ya. Nah, tetapi kita lihat respon yang luar biasa dari Maria ya saudara. Sikapnya dia mau belajar, aku mau belajar Tuhan ya. Apa yang engkau katakan ya, aku mau belajar, maumu gimana sih Tuhan ya. Bagaimana caranya engkau menuntun aku melewati semua kejadian ini ya. Ini respon yang pertama ya. Dan respon yang kedua di ayat ke-38, Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu ya. Jadi respon yang kedua, Maria memposisikan dirinya sebagai hamba. Doulos ya. Hamba itu budak, pelayan ya.
yang sudah dibeli lunas ya. Jadi Maria memposisikan dirinya sebagai budak pelayan yang mengabdikan dirinya kepada Tuhannya, tuannya ya. Dia memposisikan dirinya tidak punya hak atas hidupnya ya. Tetapi dengan perkataan Maria dan respon dia ini, kita bisa melihat suatu kedekatan hubungan Maria dengan Tuhan ya. Bagaimana dia ya dengan taat dan siap mengatakan ya, aku mau menerima dan melalui semua keadaan ya yang Engkau izinkan di dalam hidupku, sebab aku percaya. Nah ini saudara ya, respon yang positif dari Maria akan menuntun kepada keyakinannya ya, sehingga Maria begitu percaya bahwa Tuhan akan menuntun dia, menguatkan dia melewati semua kejadian ini ya, dan pasti ada hal-hal yang akan dia ambil hikmatnya ya, dan Maria belajar ya mau taat mengikuti kehendak Tuhan. Dia tidak mengatakan, Tuhan aku mau melewati semuanya ini, tetapi aku tidak bisa menerima caramu. Mengapa engkau mengizinkan aku melewati peristiwa ini? Tidak ya, Maria tidak berdebat atau saudara bertanya-tanya kepada Tuhan tentang hal ini ya. Maria mempercayakan bahwa Tuhan itu punya cara bagaimana ya Tuhan akan menuntun dan memampukan Maria melewati semua kejadian kesulitan dalam hidupnya, dan pasti Tuhan akan menjadikan dia sebagai pemenang melewati semuanya ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Maria karena responnya positif, maka timbul keyakinannya bahwa Tuhan itu akan melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Dia sungguh mempercayakan ya hal ini kepada Tuhan ya. Dia tidak meragukan ya jalan Tuhan atau cara Tuhan ya membuat mujizat ya, membuka jalan di dalam hidupnya ya. Luar biasa saudara. Ini sangat berbeda kalau kita lihat dari ayat sebelumnya ya. Malaikat juga berbicara ya, menyampaikan pesan Tuhan juga kepada Sakaria ya saudara. Nah, tetapi Sakaria mempunyai respon yang berbeda ya. Kalau kita baca di Lukas 1 ayat 18 ya, saat malaikat itu bicara kepada Sakaria, Sakaria, doamu sudah didengar ya. Engkau akan mempunyai seorang anak di masa tuamu ya. Nah, sebetulnya kan harusnya Sakaria bersuka cita dan bersyukur. Tetapi kita lihat di ayat 18, respon Sakaria apa? Dia mengatakan ya, dalam bahasa Inggrisnya, how can I be sure of this ya? Bagaimana saya bisa yakin atau percaya akan hal ini? Jadi Sakaria responnya masih meragukan ya, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan katakan melalui malaikat ya saudara. Nah ini respon yang sangat berbeda ya. Jadi di bulan Desember ini, mari kita sama-sama belajar. Setiap kita melalui hal yang berbeda-beda ya, peristiwa kejadian yang berbeda-beda, tetapi kita harus belajar seperti Maria ini ya saudara. Tidak bisa kita mengerti dengan logika kita ya. Kadang-kadang itu taruhannya reputasi, harga diri kita ya, ego kita, kemauan kita. Tetapi kita belajar seperti Maria ya, memiliki respon yang baik. Aku mau belajar Tuhan. Di bulan Natal ini ya, melewati semua peristiwa kejadian yang Kau izinkan di dalam hidupku, ada sesuatu yang baik ya. Dan saat itu saudara, saya percaya saudara memasuki tahun 2022 dengan keyakinan yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Ya, karena tidak ada lagi sesuatu yang kita pertahankan dalam hidup kita ya, tetapi kita benar-benar berserah dan mempercayakan semuanya yang terbaik dari Tuhan
di dalam hidup kita ya. Dan saya percaya saudara dan saya akan memasuki tahun 2022 ya dengan penuh keyakinan ya, dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan cara pandang yang baru ya, dan saya percaya kerohanian kita juga akan ditingkatkan ya. Yang terakhir saya mengajak ya, semua hal ini bisa terjadi. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Tetapi juga memang ada bagian kita yang harus kita ambil, ya. Saya ajak semua jemaat IFGF Medan maupun Padang, mari kita bersama-sama memasuki puasa, doa puasa bersama pada tanggal 2 sampai 22 Januari, 21 hari, ya, bersama-sama. Ya, kita akan melewati hal-hal yang luar biasa selama doa puasa ini. Mungkin saat kita menjalani doa puasa 21 hari ini, ya, belum ada hal-hal yang jelas ya, atau belum terlihat jalan keluar. Tetapi saya percaya dan saya sudah mengalaminya ya, saat saudara dan saya tetap memiliki respon yang baik, respon yang positif ya, saat melewat mungkin doa saudara dijawab, mungkin saudara diberikan pengertian ya untuk apa yang saudara sedang alami saat saudara menjalani doa puasa 21 hari. Tetapi kalaupun saudara belum mengalaminya, belum mendapat jalan keluar ya, saudara masih merasakan itu sesuatu yang masih merupakan tantangan atau challenge, jangan berhenti atau berputus asa. Lanjutkan, tetap konsisten ya, miliki respon yang baik ya, percaya apa yang Tuhan katakan, bukan yang mata kita lihat, yang telinga kita dengar, atau yang manusia katakan kepada saudara ya. Tetapi pegang dan berdiri dan percaya kepada apa yang Tuhan pesankan, katakan di dalam hidupmu dan hidupku. Oleh karena itu kita perlu ya, khususnya selama 21 hari ini doa puasa, mendengar secara pribadi ya. Kalau selama ini saudara belum mendengar secara pribadi, ini saatnya. Saya percaya saat kita memulai punya tekad benar-benar untuk memasuki doa dan puasa ini, saudara dan saya akan mendengar secara pribadi. Amin. Tuhan memberkati. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu yang luar biasa yang mengingatkan kami untuk mengakhiri tahun 2021 dan memasuki 2022 dengan respon yang positif Tuhan. Karena itu akan menuntun, menimbulkan keyakinan kami, kepercayaan kami, ketaatan kami, untuk hidup menjalani di dalam kehendak-Mu Tuhan, dan mempercayakan sepenuhnya bagaimana Engkau mengerjakan hal ini di dalam hidup kami, bukan dengan cara kami, tetapi dengan cara-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Manusia memandang rupa, Tuhan melihat hati. Manusia juga sering lupa, namun Tuhan tidak pernah
ingkar janji. Mungkin ia pernah kecewa, bahkan berkali-kali kecewa. Tapi ia tak berhenti mengampuni. Kita ini surat Tuhan yang terbuka, ditulis oleh tangannya sendiri. Ia rangkai dalam sebuah rentang cerita berisi insani yang saling peduli. Sudah saatnya kita terbuka, berbicara dari hati ke hati. Celih saat membuka mata, melihat mereka yang terpatri, mereka yang relungnya terluka, tak pernah merasa diingini. Mereka yang berbungkam suara, terbiasa merudung diri sendiri. Mereka yang tak tertawa, walau hidup terasa seperti komedi. Setiap insani berharga bagi mereka yang bernurani. Apa yang dilihat oleh mata langsung turun ke hati. Mereka yang percaya pasti berbagi bumi. Karena tangan yang terbuka mampu meluluhkan setiap insani. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa dan memberkati kita semua. Yup, bener banget Kak. Nah, pada kesempatan ini kita juga ingin memberikan beberapa informasi untuk kita semua. Di minggu depan, ibadah gereja kita tetap dilaksanakan secara online di YouTube channel IFGF Padang. Pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian telah mensubscribe channel YouTube IFGF dan mengikuti Instagram kita yaitu IFGF Padang untuk selalu mendapatkan info terupdate mengenai kegiatan gereja kita. Nah, untuk adik-adik yang berumur 12 tahun ke bawah, kami mengajak untuk mengikuti online service kit di YouTube channelnya IFGF Kids. Selain itu juga akan ada iCare Kids. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat menghubungi Ibu Lorika sebagai koordinator IFGF Kids di nomor WhatsApp berikut ini.
Sepanjang minggu ini, iCare tetap berjalan seperti biasa, baik secara onsite maupun online. Pastikan Bapak Ibu untuk menghubungi iCare leader masing-masing untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Dan bagi Bapak Ibu yang belum tergabung ke dalam iCare, silakan menghubungi L0 iCare FJ Padang atau menghubungi sekretariat gereja pada saat jam kerja. Kami juga mengajak Bapak Ibu semua yang rindu untuk berdoa bersama dalam ibadah doa malam kita setiap hari Selasa jam 7 malam menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Linknya akan dibagikan dalam WhatsApp grup setiap minggunya. Untuk ibadah TYC minggu depan akan diliburkan dan akan dimulai pada bulan Januari tahun depan 2022. Nah, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan buah sulung dapat mentransfernya ke nomor rekening berikut ini atas nama IFGF Gisi Padang. Kami juga menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti online service kita. Selamat datang, Anda adalah bagian dari keluarga IFGF Padang. Kami juga mengharapkan Bapak Ibu untuk mengisi form yang ada di live chat kita karena kami ingin terhubung dengan Bapak Ibu semua. Nah Hones, habis ini kita mau ngapain nih? Jadi Kak, hari ini kita akan melihat perform drama musikal dari teman kita yang bertema bagaimana kita hidup agar menjadi dampak bagi orang di sekitar kita, Kak. Wah, pasti keren banget ya Hones. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan drama musikal Natal kita. Hari ini membosankan banget. Gue mau ngapain ya? Oh iya, seingat gue kemarin ada paket endorse yang baru deh. Kayaknya gue perlu bikin video endorse buat ngabarin ke followers gue. Hai guys, welcome back to my page clarin.com. Kali ini gue baru aja nih dikirimin paket dari salah satu produk yang sangat unik dan pastinya ini adalah barang yang para cewek butuhkan, yaitu dari jedai.co.id. So, buat kalian yang penasaran, pantengin terus ya, karena gue bakal unboxing produk ini nanti. Stay tune and see you! Sepi selalu kurasa berteman dengan media maya. Rekam posting. Akhirnya video udah kelar. Udah mau tanggal 25 aja nih. Gue mau ngapain ya di malam Natal? Gimana kalau gue ngundang teman-teman gue? Yes, ide bagus, Rin. Gue harus kirim merchandise deh buat teman-teman gue. Halo, Pak? Iya? Titik jemputnya sesuai alamat ya? Oke, Pak, ditunggu. Pak, tolong antarin paketnya sesuai alamat ya. Baik Mbak, bintang 5-nya ya. Oke Pak. Biasa, bantuin laporan gue ya, nanti sore selesaiin. Baik Pak, saya kerjakan dulu. Enaknya punya teman yang selalu bilang iya, tak pernah menolak walau dia tersiksa. Tugas ini itu ku serahkan saja padanya, pasti dia akan berkata iya, iya. Oh lemahnya tak mampu melawan, maka itu kita manfaatkan saja. Gua lagi. Padahal kerjaan gua juga banyak yang masih belum selesai.
Ini apaan lagi nih? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf dan terima kasih. Akhirnya selesai juga presentasinya. Hei, kalian, tidakkah kalian bosan berdiam diri? Semua hal harus dilakukan dari rumah. Sentuh sedikit, takut virus. Berbincang sedikit, teriak, mana maskermu? Iya Pak, ada apa ya Pak? Paket Mbak. Oh, dari siapa ya? Nama pengirimnya tertulis di sana ya Mbak. Oh, dari Clarin. Baik banget deh nih anak. Makasih ya Pak. Baik Mbak. Syukur membawa sukacita yang penuh, meskipun ku bekerja dengan peluh. Apapun akan ku tempuh, tak ada kata mengeluh. Jess, lu mau kemana? Masuk ke dalam dulu yuk. Apaan sih? Jangan sok care deh. Sana lu. Tunggu bentar, gua ada sesuatu buat lu. Jess, nih buat lu. Biar hidup lu ada manis-manisnya, diminum ya. Mas, paket. Makasih mas. Tiada artinya lagi. Ku berharap dapat lewati ini. Saat semua memandangku lemah, tak sedikit yang menganggapku rendah. Ku tak bisa, ku tak mampu lewati semua ini. Ku terjatuh, tak mampu ku berdiri. Pada siapa ku harus bercerita? Pada siapa ku harus mengadu? Ku tak diajukan, tak diterima. Untuk apakah lagi hidupku? Baik Pak, senang bekerja sama dengan Bapak. Dan saya harap nanti bisnis kita ini dapat berkembang ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ini tuanku yang baik hati, selalu rajin memberi, tak pernah berlaku tinggi hati. Oh
Ini ada paket. Oh, oke. Makasih Mbak ya. Datang juga hari yang ditunggu, menyambut kelahiran Sang Penebus. Hatiku riang gembira, tak jamu-jamu kabar baik lahirnya Sang Kristus. Hai teman-teman semua, mari rayakan, berkumpul bersama, angkat pujian. Rain, gua kirain lu gak bakalan datang. Kali aja lu sibuk buat ngurusin bisnis-bisnis lu. Pasti datang lah. Gue gak akan lewatin momen kayak gini bareng kalian. Ya walaupun gue sibuk, gue harus tetap spend waktu bareng kalian dan keluarga gue. Karena waktu belum tentu keulang lagi. Thanks ya Rain. Hai Clarin, Merry Hai, silakan masuk. Yuk, duduk. Nah, daripada kita diam-diam kayak gini, gue ada teka-teki nih buat kita semua. Gini ya, clue-nya adalah all around the world. Ya, all around the world. Kalau sekarang gue ada di Amerika, 4 jam lagi gue ada di mana? Hayo, tebak. Nah, gue tahu, Tanah Kongsi kan? Yah, lu salah. Coba pikir-pikir lagi apa jawabannya. Jawabannya adalah di Rusia. Ayo, pada bingung kan? Nah, gue kasih lagi ya. Kalau sekarang gue ada di Indonesia, 3 jam lagi gue ada di mana? Nah, ayo Dit, apa? Katanya lu bisa nih. Bangladesh ya? Ya, salah. Bukan itu jawabannya. Ayo, siapa lagi yang mau jawab nih? Aku tahu nih. Pasti Denmark kan? Betul. Nah, masih pada bingung kan? Dito sama Erik mah gitu, suka kadang lamban mikirnya. Bahagia yang tak terkira, berkumpul dengan orang-orang tercinta, tanggalkan semua beban yang ada. Marilah berbahagialah, bahagia yang tak terkira, berkumpul dengan orang-orang tercinta, tanggalkan semua beban yang ada. Marilah berbahagialah. Ada yang tahu kabar Jessica nggak? Gue undang dia soalnya. Tapi kok dia belum datang ya? Astaga Rin, lu ngundang Jessica juga? Ya nggak bakal datang lah dia. Nih ya, tujuan hidupnya aja nggak nentu. Terus lu ajak kumpul-kumpul kayak gini, ya pasti nggak datang lah dia. Mending nih ya, kita have fun aja. Lagian, kalaupun dia datang, gue yakin dia bakalan cuma memperkeruh suasana. Lu tahu sendiri lah, dia kan emosian.
Cewek apaan tuh begitu? Hush, gak boleh ngomong gitu, Dit. Gimana pun, dia tetap bagian dari kita. Kita tuh udah temenan lama loh sama dia. Jangan cuman karena kekurangan dia, kita malah ngejauhin dia. Dia tuh sebenarnya butuh kita untuk tetap ngingetin dia dan support dia. Oh iya Pak, makasih ya. Yah, ternyata cuman paket. Guys, beberapa hari yang lalu gue juga ketemu sama Jessica di depan kafe tempat gue kerja. Gue mau ngajak dia ngobrol, tapi dijutekin dong. Gue juga gak ngerti kenapa dia begitu. Tuh kan, gue bilang juga apa. Gak bakal datang tuh anak. Udah gak peduli dia. Gibah terus kalian ya. Mending kita tunggu aja. Siapa tahu dia datang. Lanjut main aja yuk. Guys, gue bosen nih. Gimana kalau kita ngobrol aja? Gue mau cerita soalnya. Cie, ada yang galau nih mau cerita. Ngapa lu? Udah punya cewek lu sekarang? Iya, ayo ngaku. Apa sih, Dit? Mau cerita apa? Bukan gitu Sonya. Jadi, selama ini gue capek banget guys. Perasaan kalau di kantor tuh, gue sering dimanfaatin rekan kerja gue untuk beresin kerjaan mereka. Padahal itu kan tanggung jawab mereka sendiri. Yah, sedih banget hidup lu. Lagian lu sih main nurut aja. Udah tahu lu gak sanggup ngerjainnya. Hah, gue juga nih struggle banget sama kuliah online. Apalagi tugas kelompoknya. Mumet deh. Terus ya, deadline-nya kejar-kejaran lagi. Beda banget deh rasanya kalau kuliah offline. Bisa ketemu teman-teman, bisa hangout, bisa macam-macam deh. Kapan ya bisa normal kayak dulu lagi? Calm babe. Gue juga gak bisa kemana-mana tahu. Gak usah overthinking lah. Lu mah enak, Rin. Bokap lu tajir. Tapi lu gak bosan tiap hari ngegabut terus? Ya, bosen sih. Tapi gue gak tahu harus ngapain. Kenapa pada ngadu nasib sih? Gini ya Rin, bisnis lu lancar jaya. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang mau kerjasama sama lu. Lah kita. Contohnya gua, cuma karyawan kantor yang salarinya cukup buat hidup pas-pasan. Udah gitu banyak orang yang semena-mena sama gua, nganggep gua rendah. Tapi lihat prosesnya, Dit. Gue juga pernah jatuh. Tapi gue selalu libatin Tuhan dalam setiap usaha gue. Kalau gue ngandelin kekuatan gue sendiri, gue gak akan bisa kayak gini. Bukan berarti saat gue gagal, gue nyerah gitu aja. Gue tahu lu pengen punya banyak teman, tapi gak harus maksa juga. Iya, Dit. Secara gak langsung, lu ngajarin mereka untuk lari dari tanggung jawab tahu. Coba lu ingetin mereka, kalau itu harusnya tanggung jawab mereka. Lu tegas dikit lah. Kasih tahu kalau lu gak mungkin terus bantuin mereka, karena lu juga punya tanggung jawab sendiri dengan kerjaan lu. Nih ya, gimana lu bisa memberi padahal lu sendiri gak punya? Senengin diri sendiri dulu, baru orang lain. Asik, keren kan kata-kata gua? Sonya, semangat dong. Kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang. Bersyukur lu masih bisa kuliah walaupun online. Lah gua kerja. Dunia sedang berjuang untuk pulih kembalinya. Kita harus ikut berperan dan support. Jangan ngeluh terus. Kita doakan saja supaya keadaan bisa kembali pulih segera. Tapi bukan berarti kita harus memaksakan. Lu juga Rin, bersyukur banget lu untuk hidup lu yang berkecukupan. Tapi bukan berarti lu bisa terus-terusan di zona nyaman lu. Iya Rin, lu punya banyak potensi. Nih ya, lu bisa dance, lu bisa nyanyi, lu juga cantik. Duh, banyak deh yang bisa lu lakuin. Yep, lu bertalenta Rin. Gue juga yakin lu pasti gak mau terus-terusan begini. Tapi lu belum tahu aja cara keluar dari zona nyaman lu. Lu coba deh, mulai kembangin bakat-bakat lu. Gue yakin suatu saat lu pasti sukses dengan usaha tanpa backingan orang tua lu. Dan yang terpenting nih, kita harus tetap libatkan Tuhan dalam segala hal di dalam hidup kita. Lu bener sih, Rain.
Sebenarnya gue juga pengen keluar dari zona nyaman gue, tapi gue nggak tahu harus gimana. Kalau lu nyuruh gue untuk mulai dengan kembangin bakat gue belum siap, Rain. Gue nggak pede, gue masih banyak kurangnya. Semua orang punya kekurangan masing-masing, Rin. Tapi kita harus belajar untuk menjadi versi terbaik diri kita. Kekurangan bukan alasan untuk menyerah. Keberhasilan bisa kita capai jika kita punya niat. Gue juga lagi berjuang untuk masa depan gue dan keluarga gue, guys. Tapi gue yakin Tuhan punya rancangan terbaik dalam hidup gue dan keluarga gue. Lu semua pada ngapain sih? Lagi syuting film Adu Nasib ya? Lagian, siapa yang peduli sama masalah hidup kalian, hah? Terus lo, Superman lo, so bijak banget sih. Lu mau Dito dipermalukan setiap hari supaya dia gak ngemis-ngemis pertemanan sama rekan kerjanya lagi? Terus, lu bakal bantuin Clarin untuk tunjukin bakatnya ke orang-orang? Hah, yang ada dia malah dihujat tuh. Lu Rick, kalau miskin ya miskin aja. Lu pikir orang-orang bakal berusaha kasihan sama lu gitu? Ya kali. Nih satu, ngeluh kuliah online. Kalau gak mau kuliah ya keluar aja. Gampang kan? Masalah gitu doang diributin. Omong kosong kalian semua. Tunggu. Lo ada masalah apa sih, Jess? Kita di sini mau sharing, mau saling nguatin satu dengan yang lain. Lo kenapa sih? Apa? Saling ngingetin? Nguatin? Lu aja gak peduli kalau gue ada di sini. Lu pernah gak cariin gue? Nanyain gue? Bantuin gue nyelesain masalah gue? Lu semua sibuk sama pencapaian lu masing-masing. Lu semua pernah mikir gak kalau lu punya satu teman yang butuh kalian? Pernah gak? Jess, lu yang ngejauh dari kita. Setiap ada masalah, lu yang kabur-kaburan. Susah dicari. Seakan-akan masalah lu yang paling berat. Kita juga punya masalah, Jess. Cuman versinya aja yang beda-beda. Emang lu pikir dengan semua masalah yang lu hadapi, lu berhak buat seenaknya dengan hidup lu? Lu pikir lu bisa nyanyain hidup lu? Jess, sadar Jess. Hidup lu tuh berharga. Hidup lu tuh punya Tuhan. Harusnya lu bisa hargain itu. Lu gak ngerti karena lu gak ngerasain di posisi gue. Gue capek. Gak ada yang ngertiin gue. Semua egois. Iya, gue gak ngerti, Jess. Kita di sini semua gak ada yang ngerti. Tapi Tuhan kan ngerti, Jess. Pernah gak sih lu serahin semua masa lalu ke Tuhan? Pernah gak? Apa lu pernah berpikir sedikit aja untuk mau mengerti apa yang Tuhan rencanakan buat hidup lu? Atau lu cuma mikir Tuhan itu gak adil? Dan lu merasa lemah? Itu karena lu sedang nganalin kekuatan lu sendiri. Udah cukup, lu gak usah ikutan khotbahin gue. Apa kalian bisa ngubah gue kayak dulu lagi? Enggak kan? Iya, gue gak bisa ngerubah masa lalu lu. Satu pun dari kita di sini gak ada yang bisa ngerubah masa lalu lu. Gue cuma mau ingetin lu ya, Jess. Kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Pernah gak sih lu minta Tuhan untuk ngambil alih hidup lu? Gak pernah kan? Hah? Guys, udah cukup. Kita gak perlu berdebat kayak gini. Nya, gue tahu niat lu baik mau ngingetin Jessica. Tapi cara lu gak harus begitu. Kalau lu hanya duluanin emosi lu, Jessica juga gak bakal dapat hal baik dari apa yang lu omongin. Dia sih nyebelin. Apaan sih lu? Lu juga gak usah bela-belain gue. Jess, wait. Kalau lu mau tunjukin bahwa lu peduli sama dia, lu pantas kasih tahu dia. Lu pantas tegur dia. Tapi dengan kasih dong. Lu gak mau kan dia semakin terpuruk? Lu bisa rangkul dia, obrolin ke dia. Gue yakin kok gak bakal ada yang sia-sia kalau kita selalu ngingetin dia dengan cara yang tepat dan benar. Erik betul. Kita bisa berkumpul malam ini bukan karena suatu kebetulan. Dan kita juga bersyukur Jessica mau datang malam ini. Mungkin kelihatannya dia gak peduli. Tapi coba deh lu lihat malam ini. Jessica mau datang. Dan gue yakin itu karena dia sebenarnya punya hati yang rindu. Tetapi kekhawatirannya jauh lebih besar daripada dirinya saat ini. Kita ada untuk saling nguatin, bukan saling menghakimi. Hanya karena dia belum tahu dia harus seperti apa. Benar kata Sonya, setiap orang punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan untuk masalah yang sama sekalipun, kita pasti punya cara sendiri. Jess, kita sayang sama lu. Kita peduli sama lu. Please, jangan tutup diri lu sendiri. Jangan lu pendam semuanya sendiri, Jess. Kita punya Bapak yang bisa dengerin setiap jeritan hati anak-anaknya. Kami gak tahu masa lalu apa.
Dan bukan berarti itu jadi alasan lu buat ngancurin hidup lu. Lu gak sendirian, Jess. Kami semua ada kok untuk lu. Tuhan juga selalu ada kok buat jagain lu, Jess. Lu juga bisa cerita ke kita. Percaya deh, Jess. Kita semua sayang banget sama lu, Jess. Gue capek. Papa mama gue cerai. Selama ini mereka cuma peduli sama hidup mereka masing-masing. Mereka gak pernah nanya apa yang gue butuhkan. Gue gak suka sama pandangan orang yang ngerendahin gue karena masalah keluarga gue. Gue capek gak bisa lepas dari pengaruh obat-obatan. Hidup gue udah hancur. Dan gue udah gak punya masa depan lagi. Gue gak tahu apa maunya Tuhan dalam hidup gue. Apalagi dengan keadaan gue yang sekarang. Gue yakin Tuhan gak bakal mau maafin gue, guys. Jess, lu gak sendiri. Gue tahu di saat keadaan lu kayak gini, lu pasti butuh orang untuk dengerin cerita lu. Lu tahu gak betapa leganya kita ketika kita langsung cerita ke bapak kita. Seberapa sering pun lu hancur, lu jatuh, ketika lu datang ke bapak lu, dia akan tetap raih dan genggam tangan lu kembali. Bisa aja orang tua lu di dunia gak utuh, tapi lu punya bapak yang jauh lebih sayang sama lu. Lu bisa cerita apa aja ke dia. Lu cuma perlu bangun hubungan lu sama Tuhan, Jess. Dan percayalah, suatu hari nanti, lu bakal ngerti tujuan Tuhan atas hidup lu. Bener, Jess. Buktiin kalau lu bisa bangkit dari keterpurukan ini. Buktiin kalau gak ada satu orang pun yang mampu ambil sukacita di hati lu. Berjalan bareng Tuhan dan berserah padanya, Jess. Percayalah, Tuhan pegang tangan lu. Dan kita semua tahu kan, kalau Allah turut bekerja dalam setiap musim hidup yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Jess, percaya kalau lu bisa melewati ini semua. Maafin kalau selama ini kita sering sibuk sama pencapaian masing-masing ya, Jess. Gue juga sadar selama ini gue sama sekali gak ada waktu untuk nanya kabar lu gimana. Bahkan gue sempat ngejudge lu karena kekurangan lu selama ini. Dan dari kalian semua gue belajar. Untuk memberi sesuatu itu tidak hanya soal seberapa besar hal yang bisa kita berikan. Sesederhana apapun yang bisa kita berikan, selama kita tulus, itu akan menjadi berkat dan dampak bagi yang lain. Gue juga minta maaf. Karena selama ini gue selalu nutup diri dari kalian. Gue gak cerita ke kalian. Gue selalu pendam sendiri. Bahkan gunain kekuatan gue sendiri. Coba aja kalau dari dulu gue cerita ke kalian dan ngelibatin Tuhan dalam hidup gue, pasti gak kayak gini gue. Selama ini gue khawatir dengan hidup gue. Gue khawatir dengan masa depan gue. Gue lupa kalau gue masih punya bapak yang setia, yang gak pernah ninggalin gue. Gue punya bapak yang mampu ngerubah hidup gue. Makasih guys, udah sadarin gue. Terima kasih kalian mau nerima keadaan gue. Gue terharu. Ternyata gue masih punya teman-teman yang sayang dan peduli sama gue. Sekarang gue percaya harapan itu masih ada. Gue harus bangkit. Jalan hidup gue masih panjang. Tuhan kasih gue teman-teman yang luar biasa. Gue ngerasain berkat Tuhan nyata melalui kalian. Love you guys. So, mulai sekarang lo gak boleh lagi pendam semuanya sendiri ya, Jess. Kita selalu ada buat lo. Kita semua harus saling nguatin, saling ngingatin terus. Gue juga sangat terberkati dengan cerita-cerita kalian, guys. Gue sadar kalau gue harus keluar dari zona nyaman gue. Tuhan kasih kita talenta yang luar biasa. Dan gue mau kita jadi saluran berkat bagi orang-orang melalui talenta kita. Kalian sadar gak sih? Kejadian malam ini mengingatkan kita akan arti Natal yang sesungguhnya loh.
Tuhan Yesus datang bukan pada saat kita lagi baik-baik saja. Justru dia datang di saat kita lagi terpuruk, saat kita lagi berlumuran dosa. Dia datang memberikan hidupnya supaya hidup kita dipulihkan. Nah, dari sini kita belajar untuk bisa memberikan hidup kita kepada yang lainnya juga. Oke guys, gue ajak kalian nyanyi dan menari bareng gue. Kita harus ngerayain malam Natal yang sangat memberkati ini. Yuhu! Shalom semuanya, puji nama Tuhan, kita bisa bersyukur untuk hari ini, hari yang bersejarah di dalam yaitu kekristenan, di mana kita boleh merayakan Natal, saudaraku ya. Saya percaya semua umat Kristen di seluruh dunia merayakan Natal, dan kita juga bagian daripada gereja Tuhan AFJ Padang. Kita juga boleh merayakan Natal, yaitu memperingati akan kelahiran Yesus di muka bumi ini. Bahkan secara khusus untuk kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita boleh merayakan yaitu Yesus Kristus Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan Dia boleh menjadi Raja atas hidup kita, menjadi Tuhan atas hidup kita. Karena itu kita mengucap syukur saudaraku untuk hari ini. Karena itu mari saudaraku ya, kita boleh mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya dalam bulan Desember ini ya, sebagaimana tema daripada gereja Tuhan dalam tahun ini, Greater Destiny, kita boleh mengalami akan destiny yang lebih besar yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Saya akan membacakan dua ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 ya. Firman Tuhan berkata demikian, "Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan ingin memakai saudara dan saya, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai terang dunia. Biarlah terang Kristus yang ada dalam kehidupan kita boleh bercahaya, menyinari kegelapan dunia yang ada di sekitar kita. Dan hidup kita boleh dipakai Tuhan menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, dan sejauh Tuhan boleh membawa hidup kita ya bagi orang lain, saudaraku. Ya, akhir kata saya mengucapkan Merry Christmas dan Happy New Year. Selamat Hari Natal ya 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati kita. God bless you all.
Wah, sungguh luar biasa ya drama musikal kita pada hari ini. Nah, menurut Hones bagaimana nih? Wah, bagus banget dong Kak, apalagi di bagian dance-nya tadi kelihatan sangat semangat semua loh Kak. Dan tentu saja ada pelajaran yang bisa kita ambil dong dari drama ini, yaitu bagaimana kita hidup menjadi dampak dan saling berbagi ke sesama kita Kak. Nah, benar banget tuh Hones, walaupun Natal kita masih di rumah aja, tapi kita tetap harus jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Baik itu dari materi, tapi juga dari cerita hidup kita untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, berhubung drama kita barusan telah berakhir, maka berakhir pula lah acara Natal kita pada hari ini. Pada seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah Natal kita hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih dan akhir kata, Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022. God bless you. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita boleh angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami, umat-Mu yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah berkat damai sejahtera, berkat sukacita, dan berkat kasih daripada Allah Bapa pada hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.